Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Emma Syarif Ramadan. Saya berasal dari Universitas Islam Riau dengan nomor NPM 253510571. Kali ini saya ingin mengupload video tentang tugas praktikum satu saya, yaitu adalah codingan yang berisi codingan tentang struktur pembayaran yang menggunakan nilai konstanta. Oke, mari kita mulai. Pertama, di dalam codingan ini terdapat include IOStream dan using namespace std yang berfungsi untuk kita agar bisa menggunakan chain dan count. Oke, pertama kita inisialkan variabel apa saja yang ingin kita gunakan. Kalau saya sini menggunakan integer i sama dengan 0, p sama dengan 0, lalu sini inisialnya menggunakan konstanta float a, dikarenakan konstanta adalah harga tetap, float adalah dimana kita bisa menginput angka sebesar mungkin, a adalah variabelnya. Jadi const float a mempunyai harga sekitar 22.500, lalu kita inisialkan variabel yang lain menggunakan integer, total sama dengan 0, diskon sama dengan 0, pajak sama dengan 0, servis sama dengan 0, total akhir sama dengan 0, orang sama dengan 0. Oke, kita mulai pertama. Kita count jumlah porsi dan jumlah orang, lalu kita chain jumlah porsi menggunakan variabel i, jumlah orang menggunakan variabel p. Jadi kita mulai, pertama kita putuskan jika i lebih besar daripada 5, maka si pembeli akan mendapatkan diskon. Jadi codingnya adalah cetak selamat Anda mendapatkan diskon 3%. Lalu kita buatkan struk pembayarannya, kita bikin harga bakmi sama dengan A. Lalu kita proseskan total A dikali I, yang berarti konstan A tadi, yaitu harga 22.500, untuk mendapatkan diskon I besar dari 5. Contoh mungkin kita kalikan 6, A kali 6, jadi hasilnya akan masuk ke dalam variabel total. Lalu kita cetak total sama dengan total, masukkan total tadi, lalu dia akan memberikan total yang ada. Lalu diskon sama dengan total yang kita dapat tadi, kita kali 3/100 karena kita mendapatkan diskon sebesar 3%. Lalu cetak diskon, baru proses lagi sama pajak sama dengan total kali 10/100 karena pajak yang kita cetak adalah 10%. Lalu servis sama dengan total 5 kali 5/100 karena biaya servis adalah 5% dari total. Lalu proses total akhir sama dengan total dikurang diskon plus pajak plus servis, dikarenakan total yang kita dapat tadi kita kurangkan dengan diskon, lalu kita tambah harganya dengan pajak dan servis, lalu menghasilkan total akhir. Lalu proses lagi orang sama dengan total akhir per P. Maksudnya adalah total yang kita dapatkan kita bagi dengan P, yaitu jumlah orang. Karena kita ingin mengetahui berapa biaya per orang, lalu tercetak biaya berapa per orang. Lalu di selanjutnya kita menggunakan else. Else adalah yang lain. Tadi adalah jika i lebih besar daripada 5, maka kita mendapatkan diskon. Ini jika i lebih kecil dari 5, maka kita tidak mendapatkan diskon. Contoh codingannya masih sama. Bedanya adalah tidak adanya program diskon. Coba kita jalankan. Maaf. Oke, coba kita jalankan. Pertama mungkin ya, jumlah pembeli adalah 6, jumlah orang adalah 6. Nah, kita dapat nih. Kita dapat diskon 3%. Lalu dijumlahkan. Harga bakmi tadi 22.500 dikali jumlah porsi. Total kali porsi. Jadi 6 dikali 22.500 menghasilkan total yaitu 135.000. Karena kita mendapatkan diskon, jadi total ini dikali 3/100, diskon tadi kita mendapatkan diskon 4.050,
pajak 10% 13.500, servis 5% 6.750, total akhir 151.200. Karena juga kita mendapatkan totalnya dikurang diskon ditambah pajak ditambah servis menghasilkan 151.200. Lalu kita bagi nih sebanyak 6 orang, 151.200 ini kita bagi sama dibagi 6 akan menghasilkan biaya per orang 25.200. Jadi kita bisa mengetahui per orang harus membayar 25.200 untuk sebuah bakmi per porsi. Lalu coba kita yang lainnya lebih kecil, kita masukkan jumlah porsi dan orangnya 3, maka menghasilkan total 67.500, pajak 6.750, servisnya 3.375, total akhir 77.625. Bedanya adalah kita tidak mendapatkan diskon, tapi kita bisa mengetahui berapa per orang harus membayar. Karena tidak dapat diskon, maka biaya per orangnya mungkin sedikit lebih mahal. Oke, sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.